Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama. Shalom. Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari bersama saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu baru sepanjang hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan juga Kau memberkati setiap keluarga yang kami miliki. Orang-orang yang kami kasihi di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti di dalam saat kesesakan kami Tuhan. Kau ada, Kau menghibur setiap kami di sini. Kami bersyukur kami punya Allah yang tetap setia dan selalu setia buat kehidupan kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru, tidak pernah berhenti sepanjang hari dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Selain dengan memberikan setiap pujian penyembahan yang bersyukur di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan juga sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman yang Kau taruh di dalam hatinya untuk setiap umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang tersampaikan boleh menjadi benih yang subur dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat mengamalkan untuk setiap kehidupan kami sehingga hasilnya dapat dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Mari bersama kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi bersama kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Angkat kedua belah tanganmu katakan. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan yuk. Kau bersabda dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman kita semua makin berdiri Bapak Saudara. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi melalui pujian ini. Dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami mau bersyukur lebih lagi kepadamu Tuhan. Bersama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
bersyukur Tuhan saat ini Kau kembali berikan kami kesempatan untuk menyembah Kau. Dan saat ini kami mau lebih lagi menaikkan pujian kami. Bertahta atas setiap pujian umat-Mu, nyatakan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Saya mau bersuka cita lebih lagi, mari angkat tanganmu saudara. Lihat kanan kirimu, boleh jabat tangannya, katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Mari bersyukur lebih lagi. Bersuka cita akan pujian ini. Hey! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, sungguh baik, yang teramat baik, kami bersyukur. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kami mau melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Masih siap puji muliakan nama Tuhan lebih lagi siang hari ini, amin. Sekali lagi kasih tos kanan kirimu, mari kita menyenangkan Tuhan. Kita anggungan lebih lagi siang hari ini, haleluya. Hey. Bersama-sama nyatakan siang hari ini.
pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Nyatakan bersama kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Imanku bersama berkata, bersama-sama nyatakan, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia, ku memuji, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, na 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 na, haleluya. Mari kita nyatakan sekali lagi dari awal. Bangkitlah dan berkatakan berkat, hey, atas hidup yang diberikannya. Mari nyatakan dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Nyatakan imanku berkata, haleluya, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Kami nyatakan, kita jemaat Tuhan boleh tepuk tangan di atas kepala. Saya percaya jemaat pada siang hari ini jemaat-jemaat yang dimenangkan, amin. Mari kita nyatakan bersama siang hari ini, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, sehingga jemaat yang dikasih nyatakan, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya,
Silakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami boleh sediakan hati kami yang terbaik untuk taburan firman menguatkan setiap kami. Berikan kami kemerdekaan Tuhan. Terima kasih. Makasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat suaramu sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, Lord.
alamat. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah Kau penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat ini. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat ini. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami keluarga ibadah raya kedua di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah surga siang hari ini waktu melihat tangan kami terangkat, biarlah tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku turun memberkati kami semua. Bapak, biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapak, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GPN 2. Tuhan, pengurapan yang sama turun atas ibadah anak-anak. Biar kami satu keluarga boleh menangkap dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Silakan duduk semuanya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, tahun 2025, Gembala Sidang kita bilang adalah tahun apa? 2025 adalah tahun penuaian. Dengar, tahukah bahwa penuaian, ya penuaian kita semua pengen menuai. Tetapi tahukah bahwa tuaian itu ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Dan sesuatu yang sangat alami adalah yang namanya tuaian itu nggak langsung, tidak terjadi instan. Maunya kita instan, maunya kita langsung sembuh, maunya kita langsung diberkati. Maunya kita, betul ya? Tapi banyak di antara kita walaupun Kristen, walaupun pelayan Tuhan, nggak ada yang mau langsung ke sorga. Bisa nangkep? Kadang kita pengen Tuhan ya, tapi kita pengen hidup di Tangerang. Kita pengen menikmati semua yang ada di sini. Nah tapi mari hari ini dengar. Tuaian adalah kepastian. Katakan tuaian adalah kepastian. 1, 2, 3. Menabur adalah pilihan. Menabur pilihan. Tapi kita nggak akan nuai kalau kita tidak apa? Menabur. Nah menabur pun apa yang kita tabur? Positif atau negatif? Tangkap ini baik-baik. Positif atau negatif. Lalu seringkali yang terjadi, kita udah nabur yang baik nih, kita nolong orang, kita ngalah, kita murah hati. Kemudian gini, setahun, 2 tahun, kok gak ada hasilnya ya? Nah, yang lebih sering lagi begini. Menyebalkan. Kita dijahatin orang. Terus kita lihat gini, kok yang jahatin gue masih hidup aja ya? Bahkan bertahun-tahun, lebih lama. Nangkep ya sini? Ada yang pernah ngerasain? Gak usah angkat tangan, Ya, kayaknya begini, kok lebih enak yang jahat ya? Lebih enak yang sembarangan ya? Kita yang sungguh-sungguh melakukan firman,
Kok belum? Tangkap ini. Tuayan butuh waktu. Katakan amin. Benih butuh apa? Waktu. Oh Rabasya. Tangkap ini baik-baik. Jangan sampai. Semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Yang sudah sepuh mungkin lebih ngerti. Wah jangan macam-macam. Ada anak cucu. Yang masih muda kadang-kadang. Enggak lah, Belanda masih jauh. No, saya percaya yang muda pun nanti pasti berkeluarga, pasti punya anak. Katakan amin. Wah, tapi beberapa langsung begini, yang amin mak bapaknya. Anak-anak muda, enggak, gue nggak mau punya anak. Wah repot. Nah tapi kemudian juga ada yang gue nggak mau punya anak. Kenapa? Karena dia tahu, dia ngelihat hal-hal yang nggak bagus. Oke balik, 2025 ada tahun penuaian. Firman Tuhan berkata, engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tapi permasalahannya, mari lihat baik-baik gambar di depan ini. Ini data tahun berapa? 2024. 1 tahun yang lalu. Mei 2024, ini data Juli 2024. Pertanyaan saya, sudah tergenapi belum? Kalau hari ini buka detik.com, buka kompas.com, di refresh sedikit, kemarin rame salah satu perusahaan rokok terbesar di Jawa Timur selesai. Kalau kita lihat sebelumnya, wah banyak perusahaan-perusahaan, mau yang dari asli Indonesia, dari Jepang, wah mulai tutup satu persatu. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kita bisa melihat janji Tuhan dengan keadaan seperti ini? Nah tapi balik, justru di momen yang sulit, ya masih ingat Ishak menabur, ya, saya nggak sempat buka ayatnya. Ishak menabur di masa kering. Justru masa kering. Kalau kering harusnya apa? Irit dong. Wah, Ciennya lagi nggak ini, harusnya irit. No, Ishak menabur di masa kekeringan. Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya yang kita semua kepengen. Ia bertambah kaya, menjadi semakin kaya. Itu kita pengen. So, bagaimana kita pengen berubah? Kita pengen lihat sesuatu yang baik ke depannya. 1, nabur. Katakan amin. Tapi hari ini saya juga balik karena waktu. Menabur pun hati-hati. Sama seperti investasi, nggak bisa sembarangan. Mau yang saham, mau kripto, nggak bisa sembarangan. Karena firman Tuhan bagiin cerita perumpamaan seorang penabur. Waktu dia keluar, ia menaburkan benih, ada 4 jenis tanah. Tanah pertama apa? Tanah pinggir jalan. Tanah berbatu, tanah semak, duri. Jadi jangan salah nabur. So kadang begini, gua udah murah hati, tapi kenapa nggak diberkati? Jangan-jangan kita nabur di tanah semak. Tapi hari ini secara sederhana saya cuma bilang gini, apa itu tanah yang subur? Tanah subur itu ada 2. Tanah subur itu ada 2. Pertama orang tua. Kedua Tuhan. Amin. Kalau yang udah pasti itu udah tanah subur itu orang tua. Kadang anak-anak muda ada nanya sama saya, Kak kok ada sih orang agama lain diberkati ya? Dia gak pernah ke gereja, gak pernah baca Alkitab. Yes, kenapa? Karena dia lakukan hukum. Masih ingat 10 perintah Allah? 10 perintah Allah, hukum yang kelima, hormati ayah, ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanji. Saya ganti dikit ya. Kurang ajarlah terhadap orang tuamu. Supaya, ada lagi anak muda, enggak gue udah ngelawan orang tua, gue masih hidup Kak. No. Bukan soal mati muda. Lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Apa itu tanah perjanjian? GPN, tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah penuh susu dan madu. Tanah, Pak Bu, lihat saya baik-baik. Kebayang gak ini tanah kita bejek keluar susu dan madu. Kebayang gak kalau kita punya tanah kayak begitu? Nanem apa aja, setuju gak? Pasti berhasil. Katakan amin. So banyak yang enggak kenal Tuhan. Banyak yang di luar Kristen. Kenapa mereka berkati? Karena mereka melakukan hukum. Hukum itu salah satunya hormati. Wah saya gak pernah lupa anak rohani saya, dia kerja di majalah Forbes Asia. Forbes itu majalah keuangan. Dia pernah keluarin satu artikel 10 orang, nah ini yang saya lupa, 10 orang terkaya di Asia ataupun di luar negeri, atau internasional, saya lupa. Tapi dia bilang gini, 10-10-nya, ini pendeta ya, pendeta langsung baca, pas baca nyarinya apa? Oh ini jangan-jangan Kristen nih, Kristen apa nih?
Protestan, karismatik, aliran mana nih? Nangkep ya, namanya pendeta ya. Ternyata saya baca, enggak ada loh Pak Bu. Dari 10 orang kaya itu punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka sayang banget sama orang tuanya. Sayang banget, sedikit. Ketemu orang tua bukan soal benar dan salah. Ketemu orang tua soal sikap. Katakan benar, amin. Ya, oke balik. Ini krisis yang sedang terjadi. So papa mama pastikan anak-anak kenal Tuhan. Karena nanti kalau sekarang nyari kerja aja susah. Nanti anak-anak kita mau kerja apa? Saya ada ketemu dengan satu kasus, ini beneran loh Pak Bu. Ada seorang anak muda di gereja, ya salah satu cabang kita. Berkali-kali saya udah ingat gini, kayaknya kok dia gak lulus-lulus ya. Harusnya udah lulus. Kok ini belum lulus-lulus ya? Pertama kalau ditanya dia alasannya gini, oh dosennya killer Kak, oh dosennya pilih kasih. Terus abis itu adalah apalagi keluarganya kenapa. Jadi gak lulus-lulus. Sampai saya bilang, ini kayaknya udah ketunda lama. Terakhir pas berdua saya bilang gini, akhirnya saya rubah pertanyaan saya. Biasanya saya tanya nih, kapan kamu wisuda? Sekarang saya rubah, saya bilang gini, kenapa kamu gak wisuda? Dia baru jujur, dia bilang gini, saya gak pernah lupa, ini keluarga mampu. Keluarga mampu, bukan orang yang, jadi gini, sebenarnya dia gak butuh kerjaan. Papa mamanya udah oke. Terus saya tanya, kenapa belum lulus? Dia ngomong gini, Kak Angga, saya takut Kak, ntar kalau lulus mau kerja apa? Terus kalau saya gak kerja, wah mama pasti. Sampai sini bisa nangkep, ini anak nggak berani lulus. Kenapa? Karena walaupun papa mamanya seorang pengusaha, papa mamanya punya standar begini, anaknya harus mulai dari nol. Nggak boleh nebeng. Harus nyobain dulu, ngerti susah, nanti baru dipercayakan. Wow, kalau orang tua kayak begini keren nggak? Oh yang orang tua setuju. Tapi kalau tanya anak-anak, ih kejam. Kalau orang tua aja seperti ini, setuju nggak Bapak di sorga juga sama? Halo? Bapak di sorga pengen kita dewasa. Katakan amin. Ya, oke, ini krisis. So siapa yang pegang masa depan? Yang pegang masa depan Tuhan. Pertanyaannya, benar nggak kita kenal Tuhan? Benar nggak kita dekat sama Tuhan? Atau kita pikir kita kenal Tuhan? Jangan pernah lupa Matius 7. Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Jadi ada satu hal yang kadang, ini bukan buat para pengerja ya. Ingat saya juga pelayan Tuhan. Tapi kadang saya di hati saya kadang, waktu saya ngobrol sama istri saya bilang ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan jemaat lebih rohani dari pelayan Tuhan. Balik, jangan ada yang tersinggung, saya juga pelayan Tuhan. Kenapa? Jemaat kadang lebih nurut loh. Ya jangan sampai. Katakan amin. Katakan amin. Mau masuk surga semua? Mau masuk surga? Atau betah di Tangerang? Halo, mau masuk surga? Yang mau masuk surga? Yang mau aja, yang mau. Angkat tangannya, yang mau. Oh, tuh nggak semua juga. Dengar, yang punya surga siapa? Bukan saya. Yang punya surga siapa? Tuhan. Berarti kita harus dikenal sama Tuhan. Amin. Amin. Ke surga bisa nebeng nggak? Naik pesawat bisa nebeng nggak? Emang angkot? Satu tiket, satu orang. Yang rajin doa, yang hidup kudus, dia yang menyelamatkan diri. Ayo jadi dewasa, nggak bisa nebeng. Oke, next. Tetapi dalam setiap krisis multimedia ada peluang. Yuk baca sama-sama, Wah saya rasa melek nih semua. Yuk judul besarnya, 1, 2, 3. Yang kuat, 1, 2, 3. Ini data tahun lalu. Ini data tahun lalu Pak Bu. Dengar, setiap krisis ada apa? Ada peluang. Ini contoh ya Pak Bu. Satu negara dijajah. Oleh negara yang lain. Lalu ada seorang petani kerjanya ngapain? Nyangkul lah, betul ya? Dia nyangkul, petani dipandang nggak? Enggak lah. Level bawah, betul ya. Tapi ketika ada krisis, musuh datang nih. Terus petani ini angkat pacul, berjuang, mimpin perlawanan. Sekejap si tukang pacul ini, si petani ini jadi apa? Jadi pahlawan. Yang mengerti katakan amin.
walaupun tukang becak, walaupun ojol, waktu ada krisis, ketika dia muncul, wow. Saya kemarin ngelihat peristiwa demo kemarin, saya seneng. Bukan seneng demonya, maafkan saya. Tapi saya ngelihat ada sesuatu yang terjadi. Anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda bangkit begitu luar biasanya dengan tuntutan, tapi via sosial media. Wow, saya ngeliat ini mereka nggak diem loh. Ya betul, mereka nggak turun ke jalan, tapi mereka mulai bergerak. Ada satu kebangkitan. Balik, setiap krisis ada peluang. Tangkap itu. Jadi jangan musuhin krisis. Krisis adalah momen di mana segala sesuatu mulai di restart. Ketika di restart, berarti ada yang bisa muncul. Katakan amin. Dan yang paling ngerti siapa? Roh Kudus. Nah cuman benar nggak kita masih mengandalkan Roh Kudus? Tengah bulan kemarin saya ikut seminar di daerah BSD. Ya, saya dapetin satu rema gitu ya dalam Kingdom Invasion. Bapak Ibu setuju nggak Allah Bapa di perjanjian lama ditolak? Allah Bapa berfirman, betul ya di perjanjian lama. Ngomong, diturutin nggak? Enggak. Terus Allah Bapa nggak berhenti, dia kirim nabi-nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi-nabinya disiksa, dibunuh, dimatiin. Ya, Yeremia dan sebagainya dan kawan-kawannya. Betul ya? Lalu apa yang terjadi? Masuk perjanjian baru. Perjanjian baru Yesus, Allah Bapa mengutus siapa? Yesus. Yesusnya diapain? Diterima, ditolak? Diterima, ditolak? Mati di kayu salib. Nabinya dibunuh, Yesusnya diapain? Dibunuh. Walaupun dalam kematian itu menjadi korban penebusan kita. Lalu Yesus naik ke sorga. Begitu Yesus naik ke sorga yang turun siapa? Roh Kudus. Pertanyaan saya gini, Roh Kudus diterima nggak di gereja? Saya percaya di GPN diterima. Katakan amin. Tapi pertanyaan saya sederhana, benar nggak kita masih nerima Roh Kudus? Jadi saya dapetin sesuatu atau kemarin ya, sedih banget. Pak Bu, kalau ditolak sedih nggak? Ditolak sama anak sedih nggak? Ditolak sama orang tua sedih nggak? Tahu nggak Tuhan Yesus dari perjanjian lama, perjanjian baru, kisah para rasul sampai sekarang selalu ditolak. Ayo hari ini lebih dengar ada peluang dan sesuatu yang luar biasa. Data ini dari Dirjen Pajak. Udah waktu saya baca, saya cukup kaget. Saya lupa 99 hampir 95%, saya lupa angka tepatnya. Ini adalah tabungan Gen Z. Anak-anak usia 25, 26 ke bawah. Kok bisa? Ayo pelajarin. Ayo pelajarin. Biarlah di dalam nama Yesus anak-anak keturunan GPN juga terjadi. Katakan amin. Siapa tahu nanti kakak update data tahun depan. Nah terus coba mikirnya begini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mau diberkati? Gimana caranya? Harus belajar. Apa yang harus dipelajari? Secara singkat. Saya dengan anak saya yang nomor 2, anak nomor 1 saya udah kerja. Tapi anak nomor 2 saya, kita nonton YouTube bareng-bareng. Saya bilang gini, dek, saya kasih lontarin pertanyaan gini. Next multimedia, ada sesuatu yang cukup mengganggu saya. 2 bulan yang lalu saya pelayanan di salah satu cabang gereja. Kemudian saya ketemu dengan sahabat saya yang kerja di HRD. Kok bisa-bisanya dong dia cerita gini, Gah, aku lagi cari buka lowongan, kalau saya nggak salah 14 atau 24 orang, saya lupa deh. Kayak 14 deh, 14 orang sudah 3 bulan nggak dapet. Loh, saya bilang nggak salah. Kemarin di Cikarang kita lihat 25.000 orang ngumpul yang dapat kerjaan katanya 2.500. Tapi ada lagi teman saya bilang gini, itu 2.500 itu juga nggak ada, sebenarnya nggak ada kerjaannya, itu nggak ada verifikasinya. Itu cuma sekedar bikin event supaya bisa narik dana dari perusahaan-perusahaan. Wow, kalau bener seperti itu tega sekali. Terus kita dengar lagi di Sukabumi, ada satu swalayan buka butuh 100 orang, yang nanti hampir 1.500 orang. Loh, saya bilang gini, kamu nyari 14 orang kok nggak dapat? Ada satu kata yang menjadi rema buat saya. Dia bilang gini, Kak, yang daftar banyak, tapi unqualified. Jangan kebanyakan nonton drakor, jangan kebanyakan main game.
Anak-anak kalau begini ya, ini sebenarnya ngelihatnya sederhana. Ini jadi seminar orang tua ya. Ini kalau anak-anak belajar dikit gitu ya, terus dia keluar, aku nonton dulu ya, aku main game dulu ya. Nah itu berarti pressure-nya nggak kuat. Kalau zaman kita kan gini, nggak selesai nggak keluar kamar, nggak selesai nggak tidur. Ini enggak. Ini sesuatu yang cukup bahaya. Satu hal, kalau otak kita nggak paksa, nggak nemu. Ada satu titik kritis yang begitu dia unlock, kebuka. Otak juga harus dilatih. Unqualified. Lalu saya ingat saya nemu satu video. Kan sekarang banyak ya di TikTok, di Reels. Ya makanya follow yang bener, jangan yang macem-macem. Ya. Muncul, wah apa itu web 1, web 2, web 3. Saya panggil anak bungsu saya. Dek, Kevin, apa bedanya web 1, web 2, web 3? Wah, simple. Cepet jawabnya Pak Bu, cepet. Kenapa? Dia tinggal tanya AI. Web 1 ini, web 2 ini, web 3 ini. Saya cecer lagi, web 1 contohnya apa? Web 2 contohnya apa? Web 3 contohnya apa? Pak Bu mau tahu kenapa sekarang IT satu peluang yang sangat digemari oleh anak-anak. Kenapa? Karena kalau kerja di IT bisa remote, bisa keluar kerja di luar negeri, tapi orangnya ada di Indonesia, tetapi skillnya nggak sembarangan. Ternyata satu hal yang saya dapetin, skill orang-orang Indonesia cuma bisa di web 2, sementara sekarang dibutuhkan web 3. Saya nonton bersama dengan anak bungsu saya. Apa beda web 1, web 2, web 3? Oh ini. Kamu ngerti nggak? Unqualified. Oke balik, next, multimedia. Saya cuma pengen gugah, papa mama anak-anak butuh kita. Nggak bisa dititipin. Nggak bisa begini, titip ke kakak GC, kakak Yud. Nggak bisa. Nggak bisa begini, kamu belajarin sendiri. Saya udah praktekin Pak Bu. Belajar sendiri ya, begitu dites. Nggak bisa juga. Jadi harus ngapain? Duduk bareng. Papa mama jangan merasa terlalu tua. Kalau kita merasa sudah terlalu tua, nanti anak-anak kita nggak bisa apa-apa. Atau sederhana. Masih ingat dulu sekitar berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu ada pertempuran terjadi di setiap gang-gang. Ojol versus opang. Masih ingat? Setiap ojol begitu masuk ke gang mana dia lepas helm, lepas jaket, betul ya? Waktu itu menang siapa? Menang opang. Tapi kalau sekarang banyakan mana? Opangnya hilang. Dengar, teknologi nggak kenal belas kasihan. Saya sebelum masuk ke sini, teknologi nggak nunggu kita ngerti. Teknologi akan, nah itu sebabnya kenapa banyak yang nganggur. Kenapa banyak yang gagal adaptasi. Tetapi yang ngerti teknologi, ia akan naik dan bukan turun, ia akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Ayo mulai harus belajar, apa itu blockchain, apa. Sampai hari ini aja saya masih cari tahu. Ini kok bisa begini, ini proyeknya apa. Cari tahu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Katakan amin. Tapi jangan takut, ada Roh Kudus. Kita mau belajar, ada Roh Kudus. Oke, sahabat-sahabat kenal ini cerita siapa? Cerita siapa? Sakeus. Siapa itu Sakeus? Si pendek. Udahlah nggak lolos lah. Tinggi badannya nggak cukup. Betul ya? Jangan ledek-ledekan. Tapi saya terjemahin ke bahasa sekarang. Siapa itu Sakeus? Udahlah, dia nggak kuliah, nggak akan ngerti. Aduh itu pendeta ngomong tadi udah ketinggian banget. Saya mah cuman ibu rumah tangga. No. Saya ingat saya khotbah di salah satu ibadah usia emas kalau sekarang dibilangnya ya, bukan lansia. Usia emas. Ini opa oma semua. Saya bilang gini, opa oma jangan minta sama anak-anak. Kenapa? Biarlah kita jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh minta. Amin. Hamba Tuhan mintanya ke siapa? Ke Tuhan. Nah berarti kita harus tetap kerja. Saya gak lupa berapa bulan yang lalu waktu saya isi seminar keluarga. Lalu ada anak-anak yang nanya generasi sandwich. Nanyanya ke istri saya. Kita yang kejepit gimana nih? Lalu waktu di mobil pulang saya ingat banget istri saya cuma bilang gini, udah ya kita jangan gitu ya. Biar selama-lamanya kita gak akan minta sama anak-anak. Saya bilang ini, setuju. Itu sebabnya tetap kerja, usaha.
Bukan kerja di pabrik ya, udah umur nggak, ya susah. Tapi kita bisa usaha. Katakan amin. Saya bilang sama oma-oma, opa-opa, saya bilang gini, ada guru gratis di mana-mana. Modalnya internet. Buka YouTube, tinggal tulis usaha tanpa modal. Usaha modal 500.000 di rumah, keluar banyak. Katakan amin. Bisa. Amin. Amin. Biarlah kita memberi, bukan cuma diberi ya. So, siapa itu Sakeus? Udah siapa itu Sakeus? Enggak punya modal. Siapa itu Sakeus? Enggak ada gelar. Sekarang kerja susah. Kan saya cuma lulusan S3, SD, SMP, SMA. Udah mau bisa apa? Enggak kepake lagi. Sakeus. Tetapi yang luar biasa, saya enggak buka-buka ayat lagi ya. Multimedia next. Sakeus. Apa yang terjadi? Waktu Sakeus dengar Yesus mau lewat. Oh Rabasya. Waktu Sakeus dengar Yesus mau lewat, apa yang Sakeus lakukan? Dia mengejar. Katakan amin. Dia bukan pasrah, multimedia next. Dia bukan pasrah, diem aja. Ya udahlah, udah umur. Ya udahlah, udah expired. Ya udahlah, income-nya cuman segini. Terus coba menghibur anak. Udahlah, Kungkung dulu juga gak kuliah, tapi papa masih hidup tuh. Papa juga gak kuliah, masih ada kamu. Udahlah, kamu gak kuliah juga gak apa-apa. Saya ngerti maksudnya mau menghibur. Tapi itu pasrah. Oh Rabasyana. Saya senang sampai lagu yang sering saya nyanyi sampai sekarang. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Kejar. Katakan amin. Jangan diam. GPN. Jangan nunggu orang bantu. Kita yang bantu orang. Wah, ini luar biasa, Mainin lagu tadi ya. Oh, Rabasya. Yesus tergantung gak sama murid-muridnya? Enggak. Bagus anak-anak tergantung. Saya pernah ngomong gini. Mumpung anak-anak saya gak ada. Saya ngomong sama istri saya maunya gini. Sampai kapanpun nanti dia nikah, dia punya anak pun, saya masih tetap mau kasih uang jajan. Ayo, kenapa? Kita hamba Tuhan. Amin. Berarti gak kerja pun, udah gak kepake di pabrik pun, kita harus usaha. Tidak pasrah. Siapa yang punya inisiatif? Nah, setuju gak kalau kita ngumpul sama, kita punya 3 teman yang ngerokok. Apa yang terjadi? Kita punya teman baik yang ngerokok 3. Ngumpul terus, apa yang terjadi? Enggak lah. Keluarga besar GPN mah enggak lah. Kan mau menangin jiwa. Betul. Kita punya 3 teman baik yang ngerokok. Kita gak ngerokok. Tapi setuju gak? Pasti bau rokok. Tukang minum. Kita gak minum. Kita ngumpul bareng. Pasti bau alkohol. Setuju? Sekarang saya mau tanya. Siapa yang ciptain orang pinter? Oh Rabasya. Siapa yang ciptain orang pinter? Siapa yang ciptain profesor? Halo. Siapa? Kenapa gak cari Tuhan? Memandang wajah. Kenapa gak saat teduh? Sampai hari ini saya bilang sesuatu yang sangat powerful tapi ditinggalin. Ini lama-lama pendeta, tempat lain. Pendeta udah kayak orang pinter. Asal didoain pendeta beres. Kejar yang nyiptain pendeta. Orang kaya, kejar yang nyiptain orang kaya. Tuhan, tiap hari bangun jam 4, jam 3. Nyanyi 1 lagu. Baca Alkitab. Kalau sampai udah keluh, bangun subuh. Doa Bapa kami. Jangan pasrah. Keluarga kamu butuh engkau. Suami kamu, istri kamu, orang tua kamu. Banyak banget. Yes, makanya jangan pasrah. Tapi kita bisa punya inisiatif. Yang punya inisiatif, yang datengin Sakeus siapa? Tuhan. Yang datengin wanita Samaria siapa? Tuhan. Yang punya inisiatif cuman siapa? Tuhan. Nangkep maksud saya? Jadi bukan YouTube itu cuman salah satu yang kita bisa pakai. Tapi waktu kita ngejar Tuhan, berbahagia orang yang haus dan lapar. Ya akan dipuaskan. Katakan amin. Oh next. Multimedia. Yang kreatif itu Tuhan.
Lebih dari semua. AI nggak kreatif. AI kumpulan database. AI tidak kreatif. Itu kumpulan database. Yang kreatif itu air menjadi anggur. Saya nggak tahu, mungkin dari keluarga besar GPN akan muncul roti yang aneh, mie yang aneh. Emang sekarang begitu kan, semua dicampur-campur kan? Pak Bu pernah dengar nggak Coca-Cola campur kopi? Itu udah ada di menu loh. Itu gak salah ya, satu manis, satu. Tapi kejadian disuguhin. Itu hikmat. Katakan amin. Oh Rabbah, Tuhan kita, Tuhan yang kreatif. Next, multimedia. Ya, yuk baca sama-sama yuk, baca sama-sama yuk. Saya senang Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Oke, stop. AI kumpulan database. Bukan knowledge. Bukan knowledge. Ini lebih dari AI, Pak Bu. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Berarti ada hal-hal baru lagi yang nanti akan terbuka. Ada strategi baru terbuka. Katakan amin. Tapi syaratnya satu. Fear of the Lord. Hari ini, maafkan saya, bukan di sini ya. Kenapa hamba Tuhan bisa selingkuh? Kenapa hamba Tuhan bisa cinta uang? I want to share something. Ada sesuatu yang lebih daripada love. Love, sering begini, love is just enough. Kasih yang terbesar. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada kasih, Pak Bu. Hamba Tuhan, maafkan saya. Hamba Tuhan yang selingkuh. Yang berzinah, yang punya istri berapa, punya anak lagi. Coba kalau ditanya, kamu sayang gak sama Tuhan? Jawabnya apa? Pasti sayang. Udah latah. Yang korupsi. Sayang gak sama Tuhan? Pasti apa? Sayang. But something more than love. Respect. Kalau saya menghormati istri saya nggak akan macem-macem. Kalau saya menghormati anak saya akan jaga supaya anak saya masih bisa tetap punya figur papa yang benar. Karena saya kadang minta maaf sama anak-anak saya. Wah, maafin ya, papa salah. Nyetir dan sebagainya. Respect. Lagunya dari dulu sampai sekarang jualan satu. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah. Mau tahu tema khotbah yang paling jarang? Hormat Tuhan. Hormat. Don't just love God, but respect. Jadi gini, saat teduh itu bukan kewajiban. Nah, kalau kasih doang, ya udah deh, peluk, cium, I love you. That's it. Numpung istri saya nggak ada. Sampai hari ini, nanti Oktober saya 25 tahun. Tapi di sini pasti ada yang lebih senior dari saya. 25 tahun pernikahan. Sampai hari ini yang paling saya seneng kalau tidur, saya cuma pegangin tangannya. Cukup Pak Bu. Pegangin tangannya aja. Udah. Bukan soal, hubungan intim. Bukan itu lagi. Ayo dong. GPN, biarlah kita belajar menghormati Tuhan. Kitab Malayaki, kalau aku ini Bapak, mana hormatmu? Amin. Baru, yuk. Yang merah, suara yang kuat, 1, 2, 3. Tetapi, gue bukan pendeta. Tempat lainnya. Oh, gue cuman usher. Enggak, saya mah bukan pengkhotbah, ngapain baca Alkitab tiap hari? Do we respect our God? Amin. Sampai hari ini, udah nggak pernah sih. Tapi saya dulu sering dengar kalau ketilang, salah masuk jalur, keluarin kartu pendeta. Maaf, saya sampai hari ini nggak pernah Pak Bu. Saya nggak pernah. Terus waktu anak mau masuk sekolah, keluarin kartu pendeta. Aduh, kok baca gini? Enggak lah. Masa kita bikin malu bapak kita?
Udah susah kita telan sendiri. Katakan amin. Jaga nama orang tua kita. Respect. Katakan amin. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan gak bisa dikasih tahu. Jangan. Next. Saya senang. Sakeus siapa? Julukannya apa? Pendek. Katakan pendek. Sekarang saya mau tanya. Saya senang gambar ini. Di gambar ini siapa yang pendek? Dengar, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Yang sepakat katakan. Oh Rabasya. By God's time. Tetapi yuk. Wah, ini saya tahu Roh Kudus ada ngomong ke beberapa anak muda di sini. Ada dong anak muda atau pengusaha. Find your tree. Temuin pohon. Pak Bus tuh ya, pohon ini tumbuhnya berapa lama? Puluhan, belasan, puluhan tahun. Bukan pohon cabai, bukan pohon toge. Nggak ada yang bisa dinaikin. Ini pohon destininya. Dengar, ada satu fakultas, ada satu jurusan, ada satu usaha. Yang begitu kamu ketemu, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Ya, yang tahu boleh ikut tes psikologi, boleh. Tes kepribadian, saya waktu dulu kerja per 6 bulan saya tes diri saya sendiri. Saya datang ke HRD, tes lagi dong. Saya pengen tahu siapa saya. Loh, berapa banyak kita sebenarnya nggak kenal diri kita. Tapi yang paling kenal kita, yang paling tahu siapa? Tuhan. GPN ada satu pohon yang tumbuh sekian lama. Tuhan tunggu kita naik ke atas. Katakan amin. Katakan amin. Oke, saya udah harus selesai. Lalu for the first time. Yesus itu gak pernah nginep Pak Bu. Pernah gak baca Yesus nginep di penginapan, ke losmen, ke hotel? Tahu rumah kesayangan Yesus? Yesus pelayanan kemanapun selalu pulang ke satu rumah. Betani. Apa itu arti Betani? Rumah roti. Terjemahan bebasnya. Rumah orang miskin. Yesus senang yang sederhana. Mau tahu rumah siapa yang Yesus selalu nginep? Rumahnya Maria, Marta, Lazarus. Dia nyaman dengan yang sederhana. Makanya ingat gini, Tuhan bilang apa? Pada waktu akhir, masa akhir aku akan membangun reruntuhan pondok Daud. Bukan istana Salomo yang kinclong penuh emas. Tuhan senang yang humble. Kapan kita humble? Oh kalau hari ini saya rapihin rambut. Nggak lihat aja saya sehari-hari coba sama istri. Celana pendek. Ya sehari-hari. Oh di gereja kita perform. Pakai baju lengkap kan? Kapan waktu kita sederhana? Waktu kita saat teduh. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata pun, kau pun menunggu. Gak ada yang lihat. Kalau di sini kan ada yang lihat, makanya saya nyanyi. Mempertahankan image saya sebagai hamba Tuhan. Nah kalau saat teduh siapa yang lihat? Ileran. Engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Next. Lalu Tuhan bilang begini. For the first time. Sakeus turun. Aku mau nginep di rumah kamu. Aku mau nginep di rumah kamu. Yesus padahal gak pernah nginep. Terus siapa Sakeus? Orang kaya. So Yesus gak anti orang kaya. But there is something. Sesuatu di hati Sakeus. Yang sampai bikin Tuhan begini. Wait. Aku mau, oke. Saya kasih bayangin. Kebayang gak Pak Bu siapa yang mau? Nanti waktu keluar dari ruangan ini. Yesus bilang gini. Aku mau ikut dong ke rumah kamu. Aku mau dong ikut ke kamar kamu. Yang mau katakan amin. But there is something. Pak Bu setuju gak kalau Yesus ikut ke rumah kita? Wow, sesuatu akan terjadi di rumah kita. Sesuatu terjadi di usaha kita. Kenapa bukan kekuatan gagah kita? Karena Yesus. Tetapi ada sesuatu. Kenapa Yesus tertarik dengan Sakeus? Yesus gak pernah cari muka sama orang kaya. Tapi ini Sakeus turun, aku mau nginep di rumah kamu. Lalu kita semua tahu, apa kata Sakeus? Oh, terdengar suara. Itu kan orang berdosa. Masa Mesias nginep di rumah orang berdosa? Apa kata Sakeus?
setengah dari hartaku, kuberikan pada orang miskin. Yang pernah aku tipu, aku balikin 4 kali lipat. Tapi saya nggak cukup waktu untuk itu. Next. Yesus. Saya tutup di gambar ini deh. Saya tutup di gambar ini. Pak Bu, kalau anak kos ada di sini? Anak kos. Atau gini, yang punya kamar sendiri. Biasa yang paling kita nggak suka, siapa yang nggak boleh masuk? Mama. Kenapa? Karena kalau mama masuk, semua diapain? Beresin, betul Bu. Pokoknya gini, begitu mama masuk, semua pasti dianggap berantakan. Padahal udah rapi loh. Ada anak kos nih, kamu pulang malam ya, mama nginep dulu di kamar kamu dong. Ya udah, boleh. Tapi jangan diapa-apain. Betul. Ntar mama beresin. Begitu kita buru-buru mau kantor, minyak rambut gua kemana? Sampai sini. Ini ilustrasi berapa banyak kita pelayanan, kita nggak izinin Tuhan. Kita yang atur. Aduh, Yesus tahu pelayanan. Pelayanan sekarang mah beda sama zaman dulu. Usaha sekarang, Yesus mana ngerti usaha sih? Yesus mah orang rohani. Yesus mana ngerti sih soal keluarga? Yesus kan nggak kawin. Halo. Itu sebabnya di kitab Wahyu. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Saya tutup dengan begini. Saya ngomong sama Kok Jos. Wah, di sini tadi semua panggilnya Kok Jos. Kok Jos, mau ke rumah Kok Jos dong? Kalau sekarang minta alamat nggak? Enggak. Sekarang minta apa? Sherlock. Sherlock dong. Betul ya? Lalu Kok Jos Sherlock. Begitu dia Sherlock, saya pakai ada 2 aplikasi. Waze ataupun Gmaps. Betul ya? Lalu mulai jalan. Pertanyaan saya begini, waktu aplikasi itu bunyi, you have arrived, sampainya di mana? Di mana? Luar. Setuju nggak kalau hari ini saya bilang gini, saya mau ke GPN, Sherlock dong, Sherlock. Aplikasi itu akan bunyi, you have arrived, arrive-nya di mana? Bawah atau atas? Luar atau dalam sini? Luar. Nangkep maksud saya? Di halaman. Lihat gambar ini. Semua yang ada di sini, Kenapa kehidupan kita nggak maksimal? Yesus ada di mana? Halaman. Rumah saya ada 3 kamarnya. Kamar saya dan istri, kamar anak perempuan saya, kamar anak laki saya. Kalau sahabat saya datang, pasti saya suruh gabung. Dek, gabung dulu sama Cici. Kamar dia buat siapa? Buat tamu, betul ya? Tapi saya mau tanya, kalau mentor saya datang nih, Gah, mau nginep dong di rumah kamu. Mentor saya kasih kamar yang mana Pak Bu? Ruang tamu? Anak saya? Atau saya yang pindah ke kamar anak saya? Nangkep maksud saya? Harusnya Yesus jangan ditaruh di depan. Oh, rabasyanda karabat. Yuk pejamkan mata semua yuk. Pejamkan mata yuk. Oh, rabasyanda karabat. Musik terus menyembah. Masing-masing doa yuk. Masing-masing doa. Oh, rabah. Buka kedua tanganmu yuk. Buka kedua tanganmu. Oh, rabasyanda. Lihat. Aku berdiri di depan pintu. Dan mengetuk. Oh, rabasyanda karabat. Engkau yang Tuhan taruh di hati saya. Ada yang engkau udah capek pelayanan. Engkau gak ngerasain. Dengar, pelayanan itu bukan perform. Pelayanan itu adalah korban kita kepada Tuhan. Oh, dan jangan takut akan krisis, jangan takut akan kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini. Bahkan surga pun Dia ciptakan. Dan GPN jangan pernah lupa. Yang menciptakan bumi dan sorga itu adalah Bapa kita. Bapa kita, Papa sayang sama anak-anaknya. Oh, rabasyada karabalabalabalabalabalabalabasyanda karabalabalabalabalabalabal. Tetapi izinkan Yesus masuk kembali. Jangan di depan. Tetapi bagaimana mungkin Yesus bisa masuk ke rumah yang kotor? Rumah yang penuh dengan
kepahitan, rumah yang penuh dengan luka-luka. Berapa kali Roh Kudus suruh engkau mengampuni tapi enggak, enak aja mengampuni. Itu orang udah terlalu jahat. Oh, bagaimana Yesus bisa masuk ke rumah yang kotor? 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Yes, kalau benar tubuh kita adalah bait Allah dan roh Tuhan ada di dalam kita, maka genaplah janji Tuhan. Engkau pasti naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau selalu muncul lebih daripada teman-teman kelasmu. Engkau akan muncul lebih dari teman-teman kerjamu. Engkau akan muncul lebih dari seumuranmu. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang ada di dalammu. Oh rabasyada karabala. Yuk masing-masing. Oh rabasyada karabala. Engkau mau say sorry, engkau go ahead. Oh rabasyada karabala. Bapak biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Tuhan, kami pengen mengejar Engkau lebih lagi. Kami pengen mengejar Engkau lebih lagi. Tuhan ampuni kalau kami anggap Tuhan itu enggak ada. Jangan jadikan Tuhan ban serep. Ban serep di mobil sekarang itu enggak kelihatan Pak Bu. Jauh di kolong, enggak pernah dicuci, kotor. Begitu ban kempes baru dikeluarin. No, jangan. Oh rabasyada karabara. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar orang yang haus dan lapar. Berbahagialah karena mereka akan dipuaskan. Membawa sembahku, oh rabasyada karabala ya Tuhan. Kami buka pintu hati kami selebar-lebarnya. Tuhan Yesus, masuk ya, masuk. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memiliki hidupku. Oh rabasyada karabala ya. GPN jangan takut. Jangan takut. Masih ada Bapamu yang di sorga. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar harimu dalam hidup. Kau yang hari ini kau mau bilang, Tuhan, aku mau belajar haus dan lapar. Aku mau lebih lagi. Tuhan, aku gak puas. Wow. Dengar, kau akan jadi orang tua kebanggaan. Kau akan jadi anak yang luar biasa. Dengar, engkau yang mau. Kau mau haus dan lapar. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Boleh gak saya jemput dengan hormat kau yang mengangkat tangan? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita bangkit berdiri sebagai komitmen kita. Tuhan, saya gak mau pasrah, saya gak mau begini-begini aja. Tuhan, saya mau yang lebih. Saya mau yang lebih. Oh rabasyada, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lihat anak-anakmu yang capek. Tuhan, mujizat masih ada. Dan mujizat pun sepenuhnya milik kami. Mujizat yang sering kami dengar orang lain dapat, kami pasti akan dapat. Kami pasti akan, engkau dikasihi, engkau gak pernah ditolak. Dengar, Bapak di sorga gak pernah pilih kasih. Gak ada anak emas, gak ada anak bawang, gak ada anak tiri, gak ada. Semua anak Bapa di sorga. Kau pasti dibela, kau sudah dikuduskan. Oh rabasyada karabara. Masa depan itu ada dan harapan gak pernah hilang.
Tuhan terima kasih untuk para pelayan, imam musik, WL, singer, para pendoa. Terima kasih untuk tim multimedia, Asyir, Kolektan. Terima kasih untuk umat-Mu yang hadir. Dan terutama kami mau bilang Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, jauh-jauh dari surga Tuhan datang ke tempat ini. Dan bahkan Tuhan memberkati kami semua. Kami pulang gak sama seperti waktu kami datang. Tuhan, kami cuma mau bilang, kami mau lebih dekat sama Tuhan. Kami mau lebih lagi. Bapak, jika sebenarnya kami akan berpisah satu dengan lainnya, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hati-Mu, angkatlah kedua tangan-Mu. Keluarga besar GPN, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan. Memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun 2025 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kau semua akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Keluarga besar GPN, diberkatilah akademismu, ranking cum laude, beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi terjadi di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa mujizat, tanda-tanda heran yang akan senantiasa menyertai sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Maranatha, Yesus datang kembali. Kami terima semua berkat-Nya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.